Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Oke, udah mulai masuk bulan Juli ya teman-teman. Kali ini kita ya bahas tentang ANBK ya karena ini udah deket dan sudah ada edarannya. Sebenarnya informasi ANBK itu videonya sudah saya buat di 2 bulan yang lalu. Ini terkait surat edaran dan lain sebagainya. Kemudian ya yang saya sampaikan di video ini kalau yang belum nonton silahkan tonton aja untuk informasi ANBK 2025. Nih 2 bulan yang lalu sudah diinfo gitu ya. Tapi sengaja saya publikasikan lagi untuk apa sih ANBK, bagaimana prosedurnya dan lain sebagainya itu sekarang ketika memang sudah mendekati aja biar teman-teman itu tidak lupa untuk prosedur pelaksanaan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer tahun 2025. Kalau yang sudah pengalaman ya tinggal menjalankan, kalau yang belum berarti silakan disimak atau yang sudah pernah pun mau tetap menyimak juga boleh sekali tentunya ya. Jadi, tujuan presentasi ini yang pertama jelas saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang langkah-langkah pelaksanaan ANBK. Bentar. Kemudian, teman-teman bisa memahami peran dan tanggung jawab satuan pendidikan dan yang terakhir adalah memastikan kesiapan teknis dan administrasinya tentunya ya. Itu tujuannya, teman-teman. Kemudian di sini saya jelaskan dulu di awal apa sih ANBK. Ya, siapa tahu ada yang belum tahu ya, teman-teman ya. Jadi ANBK adalah singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, ini adalah tujuannya untuk evaluasi mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Jadi, dinilai sekolahnya, simpelnya begitu ya. Nah, pesertanya itu dari kelas 5 SD, kelas 8 SMP, atau kelas 11 SMA SMK di tahun ajaran 2025-2026 gitu ya. Ini pesertanya. Jadi, sekolahnya dinilai berdasarkan jawaban dari siswa-siswa gitu, teman-teman. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian terdiri dari apa saja rangkaian ANBK, yaitu AKM dan survei karakter. AKM itu ya yang kemarin literasi, numerasi gitu ya. Nanti mengerjakan itu. Kemudian ada survei karakter saat melaksanakan ANBK dan ada survei lingkungan belajar yang dikerjakan oleh guru, karyawan, dan kepala sekolah satuan pendidikan tersebut. Ini survei lingkungan belajar. Nah, ini ANBK ya. Kemudian tahapannya dari awal sampai akhir itu seperti apa aja yang dilakukan, urutan kerjanya gitu. Biasanya paling banyak ditanyakan, "Urutan kerjanya seperti apa sih, Bang?" Nah, ini nanti teman-teman boleh screenshot aja disimpan gitu ya. Jadi, tahapan awalnya itu nanti teman-teman akan mendapat akun bioportal dari dinas. Ini ya, bioportal. Kemudian sekolah login ke bioportal dan update password bioportalnya. Setelah diupdate, teman-teman silakan impor biodata peserta di web bioportal. Nanti videonya juga akan saya buat tentunya ya. Dan keempat, pusat akan menggenerate peserta ANBK di web bioportal. Nah, poin 1 sampai 4 ini dilaksanakan di web namanya bioportal atau BioAN gitu teman-teman ya. Kemudian setelah di tahap keempat ini sudah selesai, maka masuk ke tahap kelima, yaitu sekolah login ke web ANBK menggunakan akun yang diberikan dinas dan mengganti password bawaan dari dinas. Nanti kan dikasih tahu nih login ANBK-nya akunnya seperti apa. Itu teman-teman nanti dikasih tahu ya. Kemudian nanti sekolah mengisi data infrastruktur di web ANBK. Misalnya kalian komputernya berapa, internetnya seperti apa, kepala sekolahnya siapa, proktornya siapa, gitu-gitulah. Intinya infrastrukturnya ya diisi. Kemudian sekolah juga memilih mode ANBK dan mengisi data proktor. Modenya itu ada online dan full online. Kalau yang paling gampang ya full online, teman-teman. Saya sarankan pokoknya sekarang full online aja biar gampang ya. Kalau memang internetnya memadai gitu. Kemudian yang ke-8, setelah memilih mode, sekolah yang mandiri akan mengikuti rangkaian simulasi ANBK tanpa data peserta ANBK. Jadi simulasinya nanti dilaksanakan tanpa peserta ANBK juga tidak masalah gitu ya. Nanti lebih detailnya saya jelaskan terkait simulasi. Kemudian yang penting ini saya jelaskan urutannya gitu ya. Sekolah impor data peserta ANBK di web ANBK ketika nomor peserta sudah muncul di web bioportal. Nih, nanti kalau nomor pesertanya sudah muncul di web bioportal, maka sudah bisa ditarik ke web ANBK, teman-teman. Jadi ada 2 web ya.
Kemudian sekolah mengatur sesi ANBK, selanjutnya setelah sesi diatur, maka sekolah mengikuti gladi bersih dan mengisi dokumen-dokumen pelaksanaan ANBK. Baik yang mandiri maupun menumpang itu mengikuti gladi bersih, ya. Kemudian perubahan terakhir sebelum ANBK utama ini situasional, ada yang bisa melakukan perubahan, ada yang tidak gitu ya. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan ANBK utama yang sama persis dengan gladi bersih. Pokoknya kalau teman-teman sudah gladi bersih ya nanti ANBK utamanya seperti itu, tinggal waktunya aja yang berbeda dan itu memang ANBK utamanya yang dinilai ya yang urutan ke-13 ini. Jadi inilah 13 poin urutan atau tahapan pelaksanaan ANBK teman-teman. Mulai dari awal kalian dapat akun sampai melaksanakan ANBK utama. Yang hijau ini di Bioportal, yang biru ini di web ANBK. Jadi jangan salah paham ya. Itu tahapannya. Nah, kita jelaskan terkait pendataan calon pesertanya. Pendataannya itu ya jelas datanya dari data Dapodik atau EMIS, kemudian untuk pengambilan sampelnya itu dilakukan acak oleh pusat. Jadi kita tidak bisa milih siswanya ya, siapa yang ikut ANBK gitu ya. Dan yang terakhir validasi data peserta didik itu agar muncul nomor peserta di web Bioportal. Nah, ini juga dilakukan oleh pusat. Gitu. Ini 3 poin penting terkait pendataan calon peserta. Yang kedua, penetapan sampel peserta. Jadi calonnya itu nanti kan misalnya nih, calon peserta yang tadi SMK kan kelas 11. Semua siswa kelas 11 itu masuk ke web Bioportal. Misalnya ada 100. Nah, sampel itu ya peserta yang akan ikut ANBK. Diambillah sebanyak misalnya SMK kan 45 gitu. Nah, ini akan muncul ya. Jadi ditentukan secara acak oleh sistem di pusat di web Bioportal sekitar 30 siswa per satuan pendidikan SD dan 45 siswa per SMP dan SMA gitu. Dan ada tambahan 5 siswa cadangan. Totalnya 35 untuk SD dan 45 untuk SMP ke atas, kalau siswanya mencukupi. Kalau kayak saya nih, siswanya kan cuma 38, di bawah 45, maka semua peserta itu masuk ke peserta utama, bukan cadangan, gitu teman-teman ya. Nanti lebih detailnya ya saya jelaskan per tahapan, ini gambaran umumnya saja di video ini, oke? Kemudian untuk penetapan mode pelaksanaan ada 2. Yang pertama yaitu mode online, ini langsung terhubung internet dan ini yang paling mudah asal ada internet. Kemudian yang kedua semi online, ini menggunakan server lokal dan butuh VHD, butuh rangkaian jaringan pakai kabel gitu-gitulah. Pokoknya agak ribet ya teman-teman ya. Maka saran saya pilih yang online aja kalau memang memungkinkan. Sekali lagi, keputusan untuk online atau semi online adalah berdasarkan kesiapan Sarpras di sekolah teman-teman semuanya ya. Kemudian yang keempat untuk simulasi. Kita masuk ke tahapan simulasi. Simulasi itu dilakukan sebelum pelaksanaan utama oleh sekolah yang menjalankan secara mandiri. Kalau yang menumpang berarti tidak ikut simulasi. Nah, mengenalkan sistem ke peserta dan uji kesiapan jaringan dan perangkat. Jadi tujuan dari simulasi adalah agar eh, sekolah itu memahami sistemnya dan ngecek kualitas jaringannya sanggup nggak, ada yang perlu diperbaiki tidak, gitu ya. Itu untuk simulasi. Kemudian untuk gladi bersih, karena kan setelah simulasi ya tinggal gladi bersih, urutannya kan begitu ya. Gladi bersih itu ya sama, uji coba terakhir sebelum pelaksanaan resminya. Dilaksanakan oleh yang mandiri maupun menumpang. Nah, ini untuk data sekolah yang menumpang pun sudah mengikuti gladi bersih. Tentunya ikut gladi bersihnya juga di sekolah yang ditumpangi gitu ya. Kemudian sesuai jadwal dari pusat, kalian bisa lihat jadwal sudah banyak yang beredar ya, rangkaian ANBK seperti di video pertama saya itu sudah ada jadwalnya. Kemudian menyeluruh ke semua aspek. Jadi dokumen apapun ya kita benar-benar kayak melaksanakan ANBK utama, tapi belum masuk ke pusat gitu ya hasilnya ya. Baru gladi bersih, ya tahu lah ya maksud dari gladi bersih. Kemudian pelaksanaan ANBK resmi atau ANBK utamanya nih. Nah, poin pentingnya di sini teman-teman, yaitu nanti dilaksanakan sesuai jadwal nasional, kemudian 2 hari pelaksanaannya per anaknya. Jadi satu anak itu mengikuti ANBK 2 hari. Hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Intinya begitu ya. Kemudian sekolah bisa mengatur 1 sampai 3 sesi per harinya, tergantung kalian punya laptop berapa
gitu. Misalnya siswa 15, laptopnya 5, ya udah dijadikan 3 sesi gitu ya. Sesi pertama 5 anak, sesi kedua 5 anak, sesi ketiga 5 anak. Gitu simpelnya ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi di video YouTube tentunya. Kemudian untuk mengerjakan AKM, survei karakter, dan SLB. Jadi pas ANBK resmi itu siswa mengerjakan ini, AKM dan survei karakter. Kalau SLB itu dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah dan juga tenaga administrasi ya, mengikuti survei lingkungan belajar. Gitu teman-teman. Nah, untuk survei lingkungan belajar itu sendiri diisi oleh guru dan kepala sekolah, kemudian dilaksanakan secara online dan untuk menilai iklim belajar dan proses pembelajarannya, gitu ya. Jadi, tujuan dari survei lingkungan belajar itu harus dijawab secara jujur, karena SLB ini akan disinkronkan dengan jawaban anak, ya. Jadi, jangan sampai kalian mengada-ngada nih kalau jawab SLB ya. Jawab SLB sesuai fakta di lapangan, karena kalau ada perbedaan jawaban antara gurunya dengan anaknya, ya nanti nilainya jelas berkurang, karena itu berarti terindikasi tidak jujur gitu ya. Oke. Itu untuk survei karakter, selanjutnya kita bicara tentang kesiapan teknis dan tenaga administrasi tentunya. Kalian sebagai sekolah tentunya harus menyiapkan infrastruktur komputer dan jaringan karena ini wajib ya. Kemudian untuk operator ANBK kita sebut sebagai proktor dan teknisi. Proktor yaitu pelaksananya operator, kalau teknisi ya bagian teknis untuk kebutuhan ANBK. Kemudian untuk pengawasan dan SOP pelaksanaan ya kalian tentu buat ya pos ANBK-nya harus ada ya. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan peran sekolah. Nah, peran sekolah ya tentunya harus menyiapkan sarana dan tim pelaksana ya, tidak boleh, "Saya ndak ikut," ya ndak bisa ya, harus ikut kalau memang siswanya sudah ada. Kemudian pembekalan untuk peserta dan guru, jadi pesertanya ya diikutkan dalam simulasi, dalam gladi, jadi si peserta itu tidak kaget. Kemudian guru juga diedukasi untuk mengisi SLB, cara-cara mengisi survei lingkungan belajar, gitu-gitu ya. Ini ya si operator harus lebih vokal ya dalam menyampaikan ini ya. Kemudian yang terakhir menyediakan perangkat dan dukungan teknis, yaitu perangkat tadi ya seperti laptop dan internet, tentunya juga dukungan teknis lainnya ya, ya honor dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke. Yang terakhir untuk penutupnya, jadi ANBK jangan salah kaprah, yaitu bukan penentu kelulusan. Jadi kalau kalian sebagai murid menonton video ini, sekali lagi ya, kalau sekolah kalian mengatakan ANBK sebagai syarat kelulusan itu jelas penipuan, jangan dipercaya, kalian komplain saja enggak masalah. Dan saya harap juga tidak ada sekolah yang mengatakan bahwa ANBK sebagai syarat kelulusan karena itu sebuah kesalahan fatal. Ya, kemudian untuk evaluasi sistem pendidikan, bukan individu. Jadi nggak ada ngaruhnya tuh terhadap anak ya. Ini benar-benar untuk sistem pendidikan di sekolah tersebut. Jadi, Bapak Ibu guru dan seluruh murid yang terlibat dalam ANBK, ya, jangan berpikiran bahwa itu untuk menilai diri sendiri. Seluruhnya hasil itu untuk menilai sistem pendidikan di sekolah tersebut, ya. Jadi mari sukseskan ANBK demi pendidikan yang lebih baik tentunya ya teman-teman. Jadi itu rangkaian utama ANBK, sebenarnya yang paling penting saya yakin ini untuk para operator ya, karena kan kebetulan subscriber saya itu kebanyakan dari operator sekolah ya. Ini ya urutan kerjanya, kalian ada 13 poin, jadi nanti kalian dapat akun bioportal, login bioportal, impor data bioportal, kemudian nunggu menggenerate peserta ANBK di web bioportal, itu nanti pusat yang mengerjakan. Nah ini kalau ada kata-kata sekolah berarti operator yang melaksanakan ya, sekolah login web ANBK, sekolah mengisi data, sekolah memilih mode. Nah ini semuanya dilakukan oleh sekolah, ya, kecuali yang pusat, ada kata-kata pusat, ada kata-kata otomatis gitu. Nah, 13 tahapan ini nanti akan saya buat videonya per item. Jadi nanti saya buat videonya itu urut berdasarkan ini, ya. Nanti ya berarti video pertama dapat akun dan login bioportal, gitu-gitu ya, teman-teman. Jadi itu saja informasi terkait persiapan ANBK tahun 2025. Semoga teman-teman lebih siap ya, sehingga pelaksanaan ANBK dapat berjalan dengan lancar. Ini nih, perlu diperhatikan ya. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.